Tapi katanya Artada ini juga jago salawatan loh. Itu bener ya? Coba dong kita pengen denger nih Kak. Ilahi las tulil firdau Nisa Sabian. si ahla. Sambungin. Nggak tahu. Best. Hai Slayan Slayers, welcome back to Slayan Say. Gue seneng banget hari ini tuh bintang tamunya. Gue udah ngundang dia dari lama, tapi emang karena dia sekarang tuh lagi sibuk banget, lagi viral banget, cewek keren, cewek hektik, cewek independen, pokoknya cewek keren banget. Sekarang gue lagi suka banget ngeliatin dia. Ini kita sambut aja langsung Artada. Udah lama ya nunggu, maaf banget. Banyak banget loh yang komen suruh lu datang ke sini sebenarnya, Cong. Iya, sebenarnya emang orang-orang juga bukan podcast lo doang, kayak banyak podcast kan di dunia ini. Jadi gue pengennya tuh mereka kayak Artada dong, tapi gue pilih lu dulu sekarang. Wow. Sampai di Jimmy Kimmel gue baca komennya juga kayak Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres. Orang-orang luar, orang-orang luar ini targetnya. Komen Artada gitu-gitu, emang gue suka banget sih petantang. Halo semuanya, kenalin aku ya. Apa harus kenalan apa Iya lu boleh kenal banget. nih? Lu kenalin nama lu dengan, kan orang tahu lu ngomong ini suka cepet banget kayak rapper nih kan. Kenalin nama lu dengan gaya yang lo itu yang cepat gitu kayak gitu. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Davarta Agusti Siombing, umur gue 21 tahun. Gue orang kampung dulunya, tapi sekarang gue orang kota. Dulu gue duitnya cuma 100.000, tapi sekarang sebulan dapat 4 digit. Hancur. Hashtag respect. Respect. Itu sombong ya? Enggak kok. Orang-orang tahu kok gue sombong. Menurut gue sombong yang bisa diterima tuh sombong lo. Iya, karena ada buktinya. Benar. Dan nggak bacot doang gitu ya. Nyata gitu loh Nyata. sombongnya kan. Oke. Ini tapi BTW buat orang-orang yang nggak tahu sebenarnya cara bicara lo tuh emang kayak gitu atau itu dibuat-buat sih Kak gitu. Ini menurut orang ya. Iya. Jadi Mil, sebenarnya kenapa gue bisa ngomongnya cepet banget kayak gini? Dulu tuh sebenarnya gue ngomongnya biasa aja, kayak ya udah orang kampung pada umumnya aja, kayak yang lu mau ngapain? Karena tuh gue orang Betawi Sunda, tinggal di kawasan Betawi Sunda sama orang tua gue. Tapi bokap gue Batak, jadi gue sebenarnya Batak. Gue punya marga, tapi tinggal di kawasan Kampung Raden namanya. Kampung Raden, dan itu orang Betawi Sunda gitu, yang ngomongnya tuh ngapa kayak ngapain pada di situ, Neng? Kayak gitu, kayak orang kampung banget. Nah, gue itu kan emang dari kecil orang susah. Dulu ya. Dulu. Tolong di make sure bisa diedit kasih teks yang gede. Dulu. Nah, dulu. Kalau sekarang enggak. Tapi enggak lupa rasanya ya. Nah, dulu tuh Nggak lupa kata itu, Pak. enggak lupa. Dulu tuh aku tinggalnya di kontrakan, tapi kontrakannya itu punya mama aku dari warisan nenek aku. Oke. Jadi kayak di kontrakan itu tuh, nah om aku ini, aku punya satu om yang dia itu piaraannya ayam sama burung dara. Jadi dia itu selalu ayamnya tuh ya berkeliaran lah, nggak yang di kandang gitu. Terus dulu tuh gue udah punya endorse satu. Berarti sebelum lu mulai konten tuh sebenarnya lu udah ada followers udah Kak? Udah kayak 19.000 gitu. Iya udah kena Kak. Iya, udah kena Kak. iya itu udah agak terkenal sih. Maksudnya udah ada yang kayak Artada, tapi terkenalnya kayak di kampung itu doang. Kayak Artada gitu. Terus gue tuh kalau di endorse nge-tag videonya itu, gue tuh dulu kayak gini, kayak yang hai guys, hari ini aku pengen pakai lipstick dari bla bla bla, terus aku gini, terus ayamnya pekok kayak gitu. Ayamnya, dan gue tuh dulu nggak mau orang tahu kalau gue orang miskin. Kayak gue nggak boleh ketahuan, gue harus cantik banget, gue hot banget, dan gue pengen parah, dan gue pengen dapet cowok yang orang kaya, orang ganteng, orang terkenal. Jadi gue nggak mau orang tahu gue tuh orang susah. Orang susah. Ya, tapi itu gitu. kan manifestasi. Iya, tapi masalahnya nih karena ayam kan. Iya. Terus ayamnya, setiap gue tag endorse tuh, ayamnya tuh pekok-pekok, jadi gue kayak, enggak nih, gue harus ribut sama ayam, gue harus duluan. Jadi sebelum nih, Oke. sebelum nih ayam bekokok, gue harus ngomongnya selesai. Jadi kayak, ya udah at least kayak satu bait lah kayak, ini bagus banget dipakainya, terus dia nge-stand, terus dia juga ada SPF-nya. Jadi kayak, selesai. Kekeruyut. Nah, itu kan, gue udah tahu, dan gue udah tahu ayamnya kapan ngomong. Kayak gue udah tahu, kayak dia pasti tuh ada jeda beberapa detik. Nanti gue langsung tag lagi. Itu sebenarnya alasannya. Dan burung darahnya itu masuk ke genteng-genteng atas gue.
ke genteng atas dia gini. Tau nggak yang kayak ngerti. dia kayak gesek-gesek gitu, kayak lagi bikin sarang. Terus gue kayak aduh ini lama banget. Tapi kayak kalau itu kan gak ada suaranya, jadi gue kayak nggak apa-apa gitu. Jadi makanya gue ngomongnya cepet banget karena si ayam sialan itu. Oh, awalnya itu gara-gara lu terburu-buru ngejar waktu. Ngejar waktu biar banget. Gak keburu sama si ayam. Iya, sama karena si kalau ada burung suara dara. ayam pasti fix. Karena gue pernah live. Hah, ada suara ayam? Hahaha, tinggal di mana? Oh. Kayak gitu. Terus Lo gue bisa kayak bilang lo tinggal di Turki tahu kayak banyak burung-burung gak ada ayam yang gitu. percaya, gak ada yang percaya. Dan itu yang nonton masih orang-orang sekitar gue yang tahu gue tinggalnya di situ. Gue takut banget dicepuin. Iya. Tapi gue suka banget. Lu tuh likable banget tau buat perempuan yang emang beneran punya value sama menurut gue ya. Itu gue yakin banget yang sekarang lagi ngehujat lu tuh pasti kayak jelek. Fix orang-orang jelek. Iya, kadang-kadang nggak jelek tapi nggak punya. Sumpah beneran. Beneran. Gue tuh banyak banget. Lo tau nggak sih biasanya orang-orang yang udah di titik kayak gue gitu ya, kayak udah di titik yang ya elah gue beli apa tinggal ngeludah doang Iya. gitu. Pasti itu pernah dibully. Iya, benar. Kayak misalnya penyanyi yang udah terkenal banget, dulunya pasti mereka dibully gitu. Nah terus gue juga dapet hal yang kayak gitu. Jadi orang-orang tuh ngebully gue kayak gue nggak punya teman, nggak ini. Tapi kalau sekarang ya gimana Iya, gitu. gimana namanya bintang, namanya Kayak gue, diva. tapi gue nggak pernah bales. Tapi ini tuh balesan yang paling menurut gue kayak nggak perlu ngomong, tinggal lihat pakai mata lu. Iya, aksi aja aksi. Iya, Gitu. Oke, nah ini by the way kan lu juga banyak banget gebrakannya gitu kan. Kemarin tuh ada lagi nih kedat kedut. Nah itu tuh ide lu bisa berkedat kedut tuh dari mana sih? Apa pergaulan atau gimana? Pergaulan. Sebenarnya semua orang kayak kedut-kedut ya. Iya. Kedut-kedut, tapi kenapa waktu itu gue kedut-kedut? Karena sebenarnya tuh ada orang bule yang bikin video kedut-kedut, Mel. Sebenarnya ada orang bule, dia tuh kayak ya gini-gini aja. Terus gue kayak, ih lucu nih. Terus gue lagi di airport sama Andrew waktu itu. Terus kayak, saya bikin video ini yuk, kayak bikin aja. Terus orang-orang jadinya tuh ngeklaim kedut-kedut itu tuh punya gue, kayak si kedut-kedut tuh Arta, kedut-kedut tuh Arta. Nah, sampai orang-orang bule tuh bikin video kedut-kedut. Terus mereka tuh ada banyak orang Indo kan yang komen anak buah Arta. Nah bulenya ini nggak terima. Bulenya balas. sempet ribut nih berarti. Iya kayak cuma karena gue. Iya. Gue Aduh, kenapa sih? Iya sampai ke luar negeri. Gak usah lah guys. Tapi lo tanggepin nggak? Sebok. Tapi lo tanggepin. Enggak kan gue. Cewek Ngerti nggak sih Kalau kalau di sini ya? Iya kalau Artis. biasanya kalau udah terkenal banget enggak gitu. Bener kalau udah kayak, ya bener patokannya. Lu lihat aja lu namanya pernah ngasih respon haters. Iya. Gitu loh. Iya kayak bukan nggak penting sih, lebih kayak ke ya udah kalian aja gitu. Jadi si orang bulenya tuh kayak dia ngomong pakai bahasa Inggris kayak gue nggak kenal Arta, gue tahu ini dari si A gitu. Terus kayak lah orang itu punya Arta, orang itu kedut-kedut Arta gitu. Terus gue kayak ngerasa di situ gue kayak benar-benar terkenal karena gue sampai luar negeri. Bener, internasional ributnya. Iya kayak anjir cuma karena kedut-kedut gue kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya bukan karena guenya yang gitu, tapi karena tren TikTok. Jadi gue pikir tuh awalnya emang elu. Tapi bagus loh, nggak banyak loh orang yang kayak sebenarnya nge-recreate terus nggak mau jujur gitu kan. Iya, Ini benar, dia jujur benar. gitu guys. Jadi emang awalnya bukan dari lo, tapi lo kembangkan lah di lokalisme ini. Iya, terus gitu orang kan. juga suka dengan goyangan gue. Ya gue Wow, jual itu. mantep. Sedep sih, sedep. Gue agak marah sih ya. Nah, lo kan sekarang udah jadi artis kan? Bagus sih kerja sih? ih. Diem ya. Gimana sih, Kak? Kalau lo kan sekarang udah jadi artis, gimana sih rasanya sekarang lo udah main debut di kemarin. series gitu-gitu tuh gimana rasanya? Maksud Udah gue tanya belum sih, Cok? biasanya kan lo Udah selesai. biasanya kan lo cuma kayak di Instagram doang kan, atau misalnya kayak di TikTok gitu-gitu cuma ngeliat handphone gitu-gitu. Dan sekarang kan lo kan di kamera gitu-gitu. Iya. Itu rasanya gimana? Rasanya kayak kalau aku ya beneran kalau aku kayak ya udah gini aja, kayak kameranya sama aja. Sama aja tapi lebih gede aja. Sama aja, tapi proses untuk ngedapetin si jadi artis ini sebenarnya tuh aku nggak mau, karena kayak gue nggak mau jadi artis, gue dibayar buat nggak jadi diri gue sendiri, buat karakter kayak gitu. Aku kayak mikirnya awalnya kayak gitu, kayak gue disuruh ayo nangis, enak aja loh nyuruh-nyuruh gue. Awalnya aku mikir gitu, sama aku agak cringe kayak nangis ya, terus kayak itu menurut gue kayak so iya lu. Karena dari orang kayak pertemanan gue itu yang kayak saking orang-orang setting, orang-orang tolol gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ngelihat orang serius tuh pasti aneh banget, dan aku udah ada di kepala aku kayak disuruh nangis terus kayak ketawa ya, happy ya. Kayak hai, itu aneh banget. Sampai pada akhirnya Andrew pacar aku itu tuh suruh aku ketemu sama manajernya dia untuk kayak coba aja acting ya gini. Aku nggak mau, sebenarnya udah ada beberapa tawaran tapi aku nggak mau. Nah yang Serious Sugar Baby ini kenapa aku terima?
karena pemainnya. Oke. Aku jujur ya orangnya di sini. Aku jujur aja karena pemainnya udah senior gitu. Terus kayaknya ini kalau yang seniornya kayak begini nggak ada pembulian gitu deh. Karena aku agak takut juga. Karena ada banget loh pembulian di industri-industri kayak gitu kan, apalagi kita awalnya dari sosial media, kadang tuh suka dianggap rendah gitu kan. Terus pasti kayak dia bukan artis, dia tuh kayak baru naik sini. Sedangkan tapi emang zaman dulu tuh lebih susah gitu nggak sih Mil? Kalau zaman sekarang kan emang bukan lebih gampang sih, kayak instan. Iya kayak agak instan dan pasti nyambernya ke sana ke hal itu. Jadi kayak pas dikasih tahu pemainnya si ini ya Kak Adipati, Kak Winky, terus Davina, Shakira kayak gitu kayak yaudah deh. Adipati. Yaudah, nggak apa-apa. Iya Adipati. Hai. Hai doang anjir, maksudnya gue suka anjir sama filmnya. Tapi lo kalau misalnya pas proses syuting sendiri waktu pas lo hafalin skrip dan segala macam ada kesulitan apa enggak? Sekarang lo ngomongnya cepat banget kan? Itu tuh iya. Gimana? Ngerem-ngeremnya. Si sutradaranya minta aku ngomongnya dipelanin. Oh gitu. Tapi emang kadang di otak gue jadinya tuh kayak kenapa gue harus ngomong cepat karena biar cepet kelar. Oke. Kayak gitu karena gue kayak takut gitu loh kayak Mentalitas ayam lo tuh masih ada masih ya? ada. Jadi kayak enggak, gue harus ngomong kencang biar gue harus ngomong cepat biar gue cepet kelar kayak gitu. Jadi tapi enaknya yang syuting kemarin itu kayak 80% karakter aku sih. Jadi nggak terlalu, aku bisa bilang itu nggak terlalu acting dan enak untuk pertama kali untuk debut itu enak banget. Maksudnya lu jadi mengenali dulu gimana sih proses syuting, terus bekerja. Kalau syuting kan bedanya mungkin kita tuh kerja sama-sama tim banyak kan, jadi kita bukan mentingin ego kita sendiri, tapi kita harus mikirin pemain-pemain lain, terus semuanya tuh sepenting itu, kayak even sampai kameramen, yang asisten-asisten itu juga sepenting itu perannya untuk ngebangun satu project. Jadinya ngajarin kita walaupun ya kita agak petantang-petenteng di depan, tapi sebenarnya dalam hati itu kita kayak humbling moment kayak gitu itu loh. beda, tapi emang beda sih dengan kamera gitu. Kayak beda. Lu tuh nunggu kan, pasti nunggu, malesnya tuh nunggu. Nunggu. Sampai gue agak bukan trauma sih, kalau trauma kayak lebay banget, tapi gue kayak nggak mau syuting lagi. Karena bukan karena pemainnya, bukan karena proses gimana, tapi kayak ternyata capek banget. Ternyata capek. Kayak padahal gue di situ nggak banyak scene-nya, tapi capek banget. Tapi dari kemarin syuting lo yang terakhir ini, menurut lo mungkin di antara pemain siapa yang paling ngebantu lo banget di situ, yang Davina paling support sih. banget? Davina. Davina Karamoy. Dia suportif Iya, banget. Ya? dan gue ngebantu juga. Gue ngajarin dia acting, sama Adipati juga gue ngajarin. Anjay, Iya. guys. Lo tuh senior banget Senior, sih. Senior sebenarnya karena gimana ya, gue baru terjun, tapi ilmu gue lebih banyak. Itu ngeri ya? itu ngeri. Itu ngeri ya, maaf. Iya. Itu tapi best sih. Gue suka banget, gue baru terjun. Ya. Gue suka banget, Gel. Oke, nah ini kan sebenarnya lo tuh sekarang udah ke acting, ada di industri hiburan juga, tapi benar katanya dulu lu tuh pengen jadi penyanyi karena mengikuti alur almarhum ayah lo gitu tuh, benar pengen jadi penyanyi. Kok lo nanya ini sih, Mil? Sorry, gue gak tahu kebenaran gue. Iya bener banget. Oke. Bener banget karena bokap gue, ini mau cerita tapi agak sedih, tapi gue janji gak bakal nangis. Oke. Jadi bokap gue itu sama gue tuh jauh lah. Selama 5 tahun pokoknya gue gak ketemu sama dia. Terus pas dia selama 5 tahun gak ketemu gue, dia tuh suruh gue pokoknya, ayah beliin gitar, kamu main gitar. Harus bisa main gitar. Akhirnya gue otodidak dan gue bisa main gitar. Ayah beliin kamu mic, kamu nyanyi, pokoknya kamu harus bisa nyanyi. Gue nyanyi. Dan ayah gue tuh pengennya gue tuh kayak tantri kotak. Kayak bener-bener yang kayak suaranya harus kayak Indonesia, harus yang kayak pakai otot. Nah terus habis itu pas gue ketemu sama bokap gue lagi, bokap gue pokoknya tiba-tiba masuk rumah sakit. Pas di rumah sakit di IGD, bokap gue tuh kayak udah yang udah napas aja udah susah, tapi dia ngomong ke gue, jadi penyanyi ya, kayak gitu. Awas kalau nggak jadi penyanyi ya lu, kata dia gitu. Terus habis itu, iya, gue gitu kan. Terus dia minta gue nyanyi bareng dia. Nyanyinya ini, lepaskanlah ikatanku, kayak gitu. Terus habis itu kayak, oh kayaknya gue emang harus jadi penyanyi sih, kayak gitu. Terus habis itu, pas itu kan belum ada TikTok kan. Terus habis itu pas di TikTok ternyata dikenal sebagai orang yang bacot, tengil dan nyolot. Akhirnya gue pengen kasih tau ke orang kalau gue bisa nyanyi kayak gitu. Terus sampai akhirnya ketemu sama satu orang yang dia bisa bikin lagu gitu. Dan akhirnya dia nawarin aku buat bikin lagu. Akhirnya kayak, oh ya udah boleh. Akhirnya gue nulis liriknya dari awal sampai akhir tuh gue tulis liriknya, gue bikin lagunya. Dan itu kenapa gue pengen bikin lagu cuma buat bokap gue aja sih. Kayak jadi udah satu aja, kayak
mungkin nanti nextnya mau lagi, tapi satu itu udah cukup banget karena kayak udah bokap gue udah tahu gue kayak at least gue punya lagu, jadi kayak udah gue penyanyi kayak gitu. Mimpi ayah lo udah, pesan ayah lo tuh udah tersampaikan gitu ya? Udah Udah lo disampaikan. lakuin. Karena dia kan yang kayak gue bisa nyanyi karena bokap gue, karena bokap gue Batak, jadi dia kayak emang anaknya tuh pengen banget jadi penyanyi. Penyanyi. Berarti bokap lo tuh bisa ngelihat potensi lo dari kecil gitu ya, kayak lo bisa nyanyi. Karena gue nggak, sebenarnya memori sama bokap gue sih dikit banget, tapi kayaknya karena dia cuma mau, bukan dia lihat potensi gue, tapi dia mau anaknya tuh jadi penyanyi. Mungkin dia ngelihat potensi lo tuh bisa kayak Widy Studio kali ya, yang nge-scream gitu. Jadi kayak dia pengen wah, kalau misalnya bokapnya udah ngelihat potensi dia sebagai santri, kenapa nggak Widy Studio? Iya. Ya kan? Boleh, Gue kan boleh. Nita the Virgin. Benar. Boleh, kalau nge-scream gitu gue juga mau. Bisa sih. Iya, Itu iya, mungkin next-nya bisa lo Next. pikirin lagi ya. Next. Tapi katanya Artada ini juga jago salawatan loh. Itu bener ya? Coba dong kita pengen denger nih Kak. Jago banget Jago lagi. banget. Karena gue berdiri, asik berdiri, gue tuh ada di lingkungan yang sangat muslimah. Oke. MTS gitu Iya ya. beneran MTS, terus gue aja SD-nya tuh MI, Oh, Madrasah Ibtidaiyah namanya. Oh, wow. Iya, jadi gue tuh basic agamanya udah gede banget, Kuat kental. banget. Iya. Kental tuh gong si Cong. gue tuh jago banget sholawatan karena emang dulu gue aja dulu cita-cita gue azan. Oke. Tapi diazanin nggak pas lahir? Diazanin dong. Diazanin ya? VPN. Diazanin. Tapi gue sedih banget gak bisa azan karena perempuan. Oh itu laki-laki doang? Laki-laki doang. Lu mau harusnya. Nanti ya gue ajarin kamu. Nah, Coy. kamu mau denger aku sholawatan? Mau. Hilas tulil firdaus Bisa Sabian. si ahla wala aqwa ala nari jahimi. Sambungin. Nggak tahu. Versi Kristen. Gak ada Kristennya. Tepuk tangan dulu dong, itu bagus banget loh. Keren banget loh. Gue gak nyangka loh dibalik seorang Artada gitu Itu loh. dia, makanya kalau misalnya nyokap gue nih dikatain sama tetangganya kayak anaknya pakai baju seksi, anaknya ke pantai, ke Bali pakai bikini kayak gitu. Lu mau tau nggak? Lu ngaji sama gue, lu kalah. Iya. Sumpah tapi beneran, Iya. lu mau apa? Gua apal semua juz 30, gua udah pernah hatam berapa kali. Ayo ngomong sama gua, tahu hatam? Enggak. Jadi hatam itu kalau lu apa? jadi kalau lu bulan puasa, Iya. lu tuh Baca Al-Quran baca gitu. Al-Quran sampai habis gitu loh, Oh. Mil. Dari bulan puasa kan 30 hari nih. Lu dari Hari pertama. sampai akhir. Baca tuh Al-Quran Baca gitu Al-Quran. ya. Sampai habis, Hatam. bener-bener sampai habis. Oh. Gue pikir kalau misalnya hafal satu Al-Quran tuh sebutnya apa? Yang kayak Bagas? Hafiz. Hafiz itu Itu kalau dia asal, kalau hatam cuma baca Hafiz doang. Quran kan. Hafiz Quran tuh dia yang Hafiz itu baca Al-Quran kayak pakai nada gitu, kayak qori'ah. Oh, kayak iya, jadi iya. kayak ada vokalahnya. iya, ada kayak nyanyi gitu loh. Dan menghafal kan? Menghafal. itu. Kalau hatam cuma baca doang Dia- sampai habis. Itu Bagas. Kan pesantren. Ini pesantrennya Bogor deh, kata gue gabung. Pesantren di Bogor. Oh. Sebelum akhirnya menurut orang-orang rusak gara-gara gue. Padahal dia nggak rusak kan, lu Nggak juga rusak, nggak rusak. Gue beneran masih menjaga dia di jalur Allah. Padahal lebih ke rusak ketemu rusak aja kan. Nah, Iya, collab gitu collab. akhirnya. Bener. Nah, makanya guys, kalian tuh jangan pada ngehujat orang cuma gara-gara penampilan ya. Tapi Iya, bener. ilmu agamanya tinggi loh berarti. Ya kan? Keren. Tepuk tangan dulu buat Artada. Nah, lo kan sering banget di rumahnya pindah agama juga karena sempat publish foto mirip pre-wedding sama pacar lo. Itu bener nggak? Tolong klarifikasinya, Kak. Emang netizen Indonesia tuh kan emang tolol otaknya ya. Sumpah, Ah, beneran. setuju, duain. Benar. Sorry banget ya, ini Iya. maaf banget kalau ngomong kasar, tapi emang sumpah tolol. Karena apa? Gue nggak nulis apapun, gue nggak tulis caption apapun, gue cuma foto. Bahkan oke, kalau itu kan kelihatan mungkin proper ya, jadi kayak foto buat nikah, jadi mungkin orang bisa punya otak ke sana. Ini misalnya gue cuma joget begini nih sendiri, pindah agama fix. Ya, apaan sih? Pindah agama fix, dan gue itu nggak pernah balas karena kayak atur aja terserah lo yang atur aja, nggak apa-apa. Asik aja, Nggak apa-apa, asik. iya. Tapi besok tiba-tiba gue udah hari Jumat sholawatan, nanti alhamdulillah kayak gitu. Kembali ke Jadi enggak, itu tuh nemenin Andrew mau acara sama Tata. Jadi kalau orang Bali itu punya adat kayak kalau udah Potong gigi balik ya? gitu, potong gigi gitu kan.
Terus nyokap Andrew tuh kayak fotonya sama Arta ya berdua kayak gitu. Terus pas foto udah gue masukin aja kan. Tapi gue tahu sebenarnya orang-orang akan ngiranya nikah, tapi orang udah fix kayak gini, fix pindah agama, bahkan masuk kayak clipper gitu kayak ternyata Artada rela pindah agama untuk Andrew Barrett kayak gitu. Dan tapi itu gue agak yang kayak karena adik gue yang paling kecil tuh kayak apa beneran pindah agama kayak gitu. Terus kayak enggak itu, jadi gue kayak agak kepikiran gitu karena kayak gara-gara orang terdekat jadinya iya, overthinking kan. Kayak terus gue kasihan takutnya nyokap gue kayak gimana di keluarga kayak udah janda nggak bisa ngejagain anak loh kayak gitu, takutnya kayak gitu. Jadi kayak gue harus cepet-cepet bikin bukan klarifikasi ya, kayak lebay banget kalau klarifikasi sih. Kayak ya udah video kayak pakai kerudung, udah orang Indonesia kan kayak gitu. Udah gue tinggal pakai kerudung langsung alhamdulillah gini. Belum lagi kalau Andrew. Kasusnya nih masalah segede apapun habis itu nanti pindah agama, alhamdulillah. Kan gampang Indonesia. Iya. Best, makanya dia best kan. Oke. Nah ini selanjutnya kita bakal main game namanya Dar Der Der. Apa nih? Oke, jadi di game ini Artada ini tuh ada undian gitu. Ini isinya ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya lo ambil, ini bakal ada pertanyaan gitu. Kalau misalnya lo nggak mau jawab, nanti dapat dar dari Slaymin. Kalau misalnya lo mau jawab ya aman aja gitu. Ini karena tamu adalah raja, lo duluan deh. Oke. Ini aja deh. Yes. Langsung baca. Apa tawaran kerja sama brand teraneh yang pernah lu dapet? Kayak ini gampang banget gak sih? Kayak ini tuh bukan apa-apa. Bukan aib ya? Iya. Jadi aku jawab aja ya. Gak apa-apa. Pernah ada satu brand suruh gue ke tukang ayam sama tukang seblak. Karena aku kan pernah beli seblak kayak terus di video nama orang seblaknya. Pakai Artada di kamera Android gitu kan. Terus sama tukang ayam. Ada tukang ayam goreng gitu, tukang pecel. Terus si brand ini tuh minta make up jelek banget yang kayak make up tebel. Terus mereka minta si tukang seblak ini sama 2 SOW ya. Jadi 2 video. Tukang ayam ini sama tukang seblak ini ngapusin make up aku pakai oil itu. Oh, kayak, oilnya kesannya oil ini. Oil produknya. Oil produk, bukan oil minyak gorengnya, bukan. Gue pikir kayak anjing pakai minyak gorengnya. Habis goreng lengkuas pakai ini. Iya, enggak kayak gitu. Jadi pakai si produknya ini. Tapi kan nggak kenal sama orangnya. Terus orangnya disuruh kayak gitu. Terus kan mereka banyak yang beli. Kayak menurut gue itu jatuhnya kayak enggak deh, kayak enggak semua orang bisa nerima orang gila. Iya kan, enggak dan semua. Kecuali brandnya yang ngomong ke si abangnya. Iya, brandnya yang ngomong. Dan kalau enggak pengen di close area dulu, kayak gitu kan. Garis polisi dulu. Tapi karena gue orangnya chill dan kayak ya udah gitu. Gue kalau ditantang langsung hantem. Akhirnya ya udah kayak gue ke bawah, gue minta tolong sama tukang ayamnya. Kayak gitu. Tapi abangnya itu habis cabut-cabutin bulu ayam gitu apa enggak? Oh enggak. Apa cuci tangan dulu? Motongin pantat buat dijadiin sate. Bisa banget. Oh my god. Oke, terjawab ya guys. Terjawab. Ini selanjutnya gue. Emang dari situ atau dari mulut aku? Dari sini dong. Jangan nanya yang itu dong. Gue udah tahu banget tanyanya apa. Kalau lu mah. Untung nggak ada notifikasi ya. Kalau nggak kayak artis baru nanti kan ada suara telepon kayak baru syuting deh. Oke. Tuh kan. Kalau gue nggak ngerti, kalau gue tuh kayak spill artis yang lu nggak suka atau selalu gue dapetnya itu. Coba spill dong, Mil. Siapa artis yang menurut lo terkenal dari jalur orang dalam? Banyak sih sebenarnya mah. Coba satu aja. Berani nggak nih? Siapa ya? Lu mau jawab? Bisa sih gue jawab. Orang dalam tuh nggak selalu jelek sih. Iya benar. Ya, misalnya kayak papanya artis, iya. artis gitu. Siapa artis yang menurut lo terkenal dari jalur orang dalam? Kayak banyak kayak menurut gue Kylie Jenner. Itu nggak artis ini dong. Indo. Oh, Indo. Lebih tepatnya Jaksel. Ike Jenner. Ike Jenner. Oh, ini Ike Jenner. Lu tau Ike Jenner? Lu tau Ike Jenner kan komennya tuh best tau. Ike Jenner. Ike Jenner tuh Oh iya udah, gue tahu ada lagi satu artis Hollywood yang melokal, Nia Carpenter. Nia Carpenter mana pembantunya itu? Jennifer. Dia. Iya. Iya lagi. Iya kan? Iya. Kan kalau nggak gara-gara Jennifer dia mah nggak terkenal. Ya, tapi dia bukan punya follower sih. Punya follower, tapi yang lain, dia terkenal kan orang dalam. Iya kan orang dalam. Itu. Iya menurut gue itu. Tapi kan dia juga sama ada Bagas Dribble. Nah, setuju. Gue setuju. Kalau bukan gara-gara gue, wah. Wah,
Aduh. Ini dia nonton udah geram banget, udah emosi Iya, banget. Bagas dribble kan. Kalau nggak main sama lu nggak beli mobil. Nggak mungkin, Iya. boy. Sumpah kalau misalnya nggak main sama gue story-story kan nggak mungkin SOW-nya ditambah Lu apa kenapa segala pusing-pusing macam. tadi nyari? Bener. Gue add cost buat gue di bintang tamu dia aja, gue add costnya lebih gede daripada rate dia. Nah, iya. Kelihatan. Bercanda ya guys, bercanda. Gue takutnya kalau Artada bisa diterima, kalau gue orang tuh pada nangkapnya serius. Gitu Masa bercanda sih dari dulu kan lu orang paling konyol. Sebenarnya sih, Iya. gue lagi main aman aja. Nanti tiba-tiba gini, ada satu konten creator yang ngomongnya anjing ini itu. Well. well. Aja mau. Ya sekarang Artada lagi ya. Yuk. Lu. Ini berarti ada 6 ya? Oh, ada 5. Berarti terakhir di gue dong. Males nih. Nggak boleh dipilih, udah. Coba sini gue yang baca. Gue kalau kayak nggak mau jawab deh kalau pertanyaannya kayak gini. Ojemo. Siapa konten creator Indonesia yang image-nya tuh bagus di internet tapi lo tahu aslinya tuh beda banget? Ayo please. Please. Ini nggak harus negatif ya. Nggak harus negatif, misalnya Maksudnya- dia lucu, ternyata dia pemalu. Iya. Nice. Atau di sosmed jahat padahal aslinya baik. Nah. Tunggu. Yang aman aja. Kan pertanyaannya juga bukan yang bagus mana. Siapa ya? Gue gitu. NPD banget ketawa dia. Iya sebenarnya Emil sih, karena Enggak, maksud gue enggak, nggak usah. Enggak bener. Soalnya ini anak ini kan mukanya kalau misalnya di depan orang-orang tuh suka yang kayak gitu kan, kayak jutek parah gitu Iya, iya. loh. Tapi kadang Tapi iya sih. ternyata Ini terbalik kan yang bagus di internet tapi aslinya beda. Oh iya, gua nggak bisa nggak Emil Emil. juga. Enggak, gue nggak bagus. Aslinya lebih Gua nggak bagus di sosmed. kelakuannya. Lo nggak lihat lo kalau nyari nama gue di Google tuh, udah dilaporkan KPI. Iya, klarifikasi Emil. Gitu. Iya. Apa berarti siapa? Apa ya yang bagus di internet tapi aslinya nggak bagus? Aslinya bukan, aslinya beda. Lu nggak tulis nggak bagus ya? Sialan ya. juga. Mau jebak gua. Aslinya beda. Aslinya beda. Ya mungkin aslinya lebih bagus lagi. Gitu Itu loh. hebat. Iya kan? Misalnya di sosmed suka giveaway, terus suka Misalnya dia kayak pas dilihat tinggi banget kayak model Korea, pas ketemu ternyata kecil kan begitu. petit. Yang penting nada ngomong. Iya, nada anjir semuanya aman. Sama Apa ya? nanti yang penting tuh background musiknya. Kalau Iya. background musik yang gak mencekam sumpah aman. Gue mikir dulu, yang di internet tuh bagus. Lu tuh selalu nyuruh gue der ya, masalahnya. Nggak, kelamaan sih. Iya udah Kelamaan jawab udah aja. der. Jawab. Der Ya, hapus kalau- make up iya. sekarang juga. Hapus make up atau lepas extension rambut lo. Apa ya? Siapa dong, Mil? Tambah 1 pump foundation. Enggak aja. Enggak ada. Siapa ya? Tunggu. Jawab. Dernya solawat. Pan. Atau di sholat. Oh, Canda. oh ini. Ganta menurut gue. Oh, Ganta jahat tuh sih. Lu parah Enggak, banget, dia dengerin. baik tau. Baik tau anjir menurut gue. Enggak, dengerin. Jadi Ganta tuh kan dia lucu banget ya. Maksud gue Banget kayak malah menurut gue, bener-bener kenapa ya lo bilang gak baik? kan itu bagus, udah bagus di Oke, internet. iya. Ternyata gue tuh baru tahu dia tuh Niat. religius itu. Oh, Ngerti nggak? Kayak bener-bener yang Kayak pada jadi gitu ya? gue nggak begitu. Kayak tiap hari sering gini nih. ketemu. Tiap detik. Kalau si Ganta itu tuh beneran dia tuh misalnya kayak oh sorry bentar gue Iya. sholat dulu gitu loh, kayak bisa kayak gitu di mana aja gitu loh. Oh kayak nggak ketebak ya? Iya. Nggak ketebak gitu-gitu. Maksud gue kan gue ngeliatnya dia juga aslinya kan kalau misalnya di Instagram gitu-gitu kan dia ngomong banget kan, tapi aslinya tuh dia kayak ternyata sependiam itu nggak begitu banyak ngobrol Oh. gitu-gitu. Orang yang ngomongnya ceplos-ceplos, kanan kiri, ternyata dia seinget itu sama waktu sholat, kayak gitu Oh, Mil. iya, iya sama kayak lu kan juga ini jidatnya hitam gara-gara sujud mulu. Iya. Kayak Habib. Iya. Makasih ya. Iya, maksudnya jadi best gitu loh. Orang tuh nggak expect tahu lu setiap malam kayak melampirkan doa-doa yang indah. Jadi nanti rumah lo yang itu mau gue Ya, sebutin lagi apa mau enggak? dong. Tapi dia best tahu. Dia waktu gua baru pindah apartemen apa segala macam, dia selalu ini. Heboh dia banget, orang yang hebohan. sholatin gitu-gitu. Dan cuma gue. Nyampe kayak sholatnya. Iya, walaupun gue Dan cuma gue orang Islam sholatin dia. masalahnya gue juga di tembok gue kiri kanan salib. Tapi dia Ah. tetap sholat di situ, di sholatin. Jadi ya makin kuat dua agama Iya. bersatu. Benar. Itu
Best. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Collab Terus yang sholat terus depannya saling. Kayak aduh Iya. gitu gue jadi liatin nih. Iya, tapi kan yang penting sholat. Bener. Iya kan? Bener. Best dong. Langsung lagi Artada. Lagi ya? Oke. Seru ya Yang episode panas kali dong, ini yang deh. panas. Tadi kurang hot ya. Ini B aja lagi, tapi ini panas sih. Di antara dunia konten dan dunia acting, yang mana menurut lo paling toksik? Nih, kalau TikTok kan aku udah 2 tahun lalu. Tapi kalau syuting aku baru 2 kali. Oh, ini yang kedua? Jadi, Ini yang pertama. Oh, ini lagi ongoing lagi? Yang kedua ada. Oke. Ada. Yes. Ya, film Mio. keren. Best. Film pendek atau Film pendek bioskop. Bioskop layar lebar, box office, tahu nggak lu box office? tapi cuma di story doang gitu kan? Apa Ini cuma Sine 1. Ya tapi kata gue Nggak tetap apa-apa. aja lu di layar Tetap. lebar. Tetap. Cuma Yes. gini dong. Gitu. Iya, Oh ya. Iya cuma kayak gitu. Bagus, oke. Terus? Nanti lo lihat ya. Jadi gue Nantangin. Nantangin. Ampun aja nih bos. Menurut aku yang paling toksik bukan tapi toksiknya yang di otak gue segitu toksik ya. Ini toksiknya ke lu juga kan? Iya, dan menurut gue kayak itu porsi toksik bagi gue. Kayak gitu itu acting sih karena baru nyoba. Jadi menurut gue ngebandingin sama yang udah gue cobain lama, Iya, betul. yang baru nyoba pasti kan gue kaget. Iya, Kayak iya, gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini gue sebel nih. Ini apa nih? Oh, gampang kok. Apa first impression terburuk yang pernah lo dapet dari orang lain? Plus gue mau tahu. Apa ya? Sebenarnya first impression orang ke gue tuh selalu buruk lagi. Kayak selalu Jutek gue gitu ya? jutek, judes, sombong gitu loh. Itu iya kan? Nggak salah. Ya tapi masa Kayak lu sama mau ya? gue jalan terus sambil gini? Kan orang goblok. Kayak hidupnya apa ada harian. orang yang jahat banget kayak gue kira lu gak suka sama cewek kayak gitu kayak jahat banget. Padahal kan lu suka. Iya sih, itu yang gue paling kayak anjir. Emang gue kurang maco ya, gue tuh selalu dibilang Kayak lu- ngondek. Emang. Gue nggak suka emang. banget kalau dibilang ngondek anjir, karena menurut gue itu menghina banget nyet. Sebagai gue laki-laki Psikis- dong, psikis lo psikis kena, Kena. hashtag kena mental, bener-bener itu parah banget sih kalau dibilang kayak ngondek tuh menurut gue lu nggak respect gue banget sebagai laki-laki sejati yang udah nge-gym dan Udah deadlift nge-gym. 200 kilo itu menurut gue itu 2 ton loh cong, 2 ton loh cong. Oh, gue tuh sekarang lagi sering banget dituduh steroid. Nggak demen, nggak suka. Padahal iya. Padahal peptide. Nggak bercanda. Aduh munculan. Padahal bukan gue nggak. Maksud gue, kalau gue steroid badan gue mau lebih bagus kayak gimana lagi. Nyet, gitu kayak. Tapi ini gen. Ini gen kan Timur Pride, Papua bro. Oh iya, Jayapura. gila. Cuma mix, gue kan bokap Belanda, bokap Belanda, mama Papua gitu. Jadi udah bule, ketemu Timur. Melanesian. Best dong. Parah sih. Gede. Bibit. Bibit otot gede maksudnya. Yo, otot gue gede anjir, kan gak kepake. Tapi emang iya otot lu gede banget. Oke, iya, oke. Sumpah. Kayak gue kalau jadi gue cewek aja lihat tuh kayak pengen tutup muka lu. Iya kan, cuma lihat kayak badannya cuma doang lihat kan. badannya doang. Maksudnya kenapa? Karena foundation Chanel gue. Iya. Spill makeup dong. Oke. Dia tapi dari tadi nggak mau ke kamera banget. Kayak Ya, gini terus. Oh, lu angle kiri ya? Cewek-cewek angle Enggak, kiri. malah. Gue tau banget lagi cewek-cewek angle Berarti kiri. lu first impression yang terburuk dari orang ke lu itu karena itu ya steroid. Iya, belakangan ini ya. Belakangan Iya. itu orang-orang selalu ngira gue tuh steroid. Padahal enggak guys, kalau steroid tuh kelihatan banget dan gue bakal lebih bagus lagi kalau misalnya steroid. Dan gue nggak ada rencana untuk ke situnya. Tapi lebih mungkin ada rencana untuk menjadi trans, kita nggak diketahui. Enggak, coy, amit. Amit sampai potong sih nggak ya, Kak. Nggak bakal amit. Oh iya, oke. Apa namanya, gue tuh olahraga tuh kan lifestyle ya. Jadi gue kayak ya olahraga tuh ya sampai tua, sampai nanti mati gitu. Jadi ya nggak bakal niat ke steroid. Udah habis kan ini? Udah, Habibi. Cheers! Kelar guys dari derdornya. Oke, ini Artada kita lanjut ngobrol-ngobrol dikit lagi ya. Ini lo sebagai Artada nih ya, cewek keren, apalagi sih yang lo pengen lakuin ke depannya gitu? Rencana lo pengen apa lagi? Yang lo kejar tuh? Pengen bisnis banget. Iya, sebenarnya dari dulu gue cita-citanya bisnis, tapi sekarang karena udah kebanyakan maunya, kayak takut mulainya. Kayak misalnya kayak gue pengen punya brand, atau gue pengen punya nail art, atau gue pengen punya
mau punya salon atau gue pengen bikin makanan, kayak takut mulanya karena sumpah gue pasti mau gimana pun nanti sendiri ujung-ujungnya, karena nggak mungkin nyokap gue ngebantuin. Kayak nyokap gue ngebantuinnya tuh support aja, kayak nyokap gue nggak ngerti, nyokap gue kudet. Jadi kayak keluarga gue pasti juga bakal yang cuma support. Jadi gue kayak nanti stres sendiri, jadi gue agak takut. Maksudnya sekarang tuh lo ada overthinkingnya gitu ya? Iya. Mungkin bisa dimulai dari bikin roti sweetie dulu, kita nggak ada yang tahu. Iya, tapi itu balik lagi resikonya takut. Iya benar. Putri Padang nggak ada takutnya. iFood. iFood. Gue suka Dia kan banget Nabi. Putri Padang. Aduh mau. Dia best sih, dia best. Putri Dia Padang habis tuh sekarang, best. Dia best banget. dia habis botox. Please undang ke sini. Iya, gue pengen banget kalau dia lagi di Jakarta. iFood kalau nonton ya, tolong dong guys Please dipotong-potong, banget, dimasukin please TikTok terus mention Putri Iya. Padang. Lu mau nggak jadi co-host pas ada Putri Padang? Kita Mau. ngobrol. Mau Deh, banget. gue bakal bikin dia nangis. Sumpah, gue udah tahu caranya anjir. Suka banget. Sumpah mau banget. Seru banget. Gue suka banget sih editannya Dia kan sialan tau. Dia jualan ciki dikeluar dari bungkusnya, dimasukin lagi ke bungkus. Dia jual 4-nya 7.000, 8.000, 4 Itu butir. marketing. Dia tuh Rishat tapi Icat siapa? Yang temennya Mang Ucup. Iya kayak gitu. Iya, tapi di versi beneran ya, dia dilakuin beneran ya. Dilakuin beneran. Yang Itu sponge gokil. itu juga Iya. kan. Gokil Yang sih. strawberry itu 3 butir, itu harganya 11.000. Curiga deh dia money laundry sebenarnya. Emang. Oke. Ini sekarang kita lanjut ke WC ya. Wadah komen, guys. Ini ada pertanyaan Artada dari netizen kita. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kan kemarin Yes. kita udah open Q&A di Instagram selain saya official kan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jawabnya singkat saja, nggak apa-apa. Ini pertama ada dari Peanuts_6. Kenapa lu kalau ngomong cepet banget, itu lancar banget, nggak belibet? Tipsnya apa? Tipsnya jadi orang susah dulu biar nanti kalau ada suara ayam lu bisa cepet-cepet ngomongnya. Pasti kalau kamu nonton ini berarti udah tahu ya. Itu. Tapi menurut gue Batak tuh berpengaruh nggak sih? Karena orang-orang Batak tuh rata-rata ngomongnya cepet nggak sih? Lebih ke keras gak sih, Mil? Iya, keras keras tapi nggak tahu ya, gue ngerasa emang kenapa ngomongnya cepet banget karena faktornya cuma karena ayam itu sih, Mil. Emang bener-bener karena ayam itu. Real ayamnya? Iya. Oke. Itu bener-bener yang di hidup gue waktu itu gue kayak, ya Allah kenapa sih harus ada ayam? Kayak gue tuh Karena ngomongin mungkin kalau misalnya adanya sugar glider mungkin nggak akan bisa cepat. iya. Terbang, ya kan? ayam Iya, terbang kalau tapi sugar glider. apa namanya? Setan lu mau. Masa ada sugar glider? Kalau ada, Itu lebih brengsek sih. tapi KKI juga ngomongnya. KKI nggak cepat lah ngomongnya. Dia mah berteman sama ayamnya. Dia nggak peduli. Apa tadi? Apa tadi? Oke. Ya pokoknya itulah ayam yang Iya. ngebikin gue ngomongnya Oke. jadi cepet banget. Oke. Ini ada dari B Bintang Zenevi. Udahlah ini saya kena. Apa ketakutan terbesar lo, Tak? Ketakutan terbesar aku, terbesar tuh banyak banget lagi. Tapi kalau misalnya buat diri sendiri ya, buat diri sendiri ketakutan terbesarnya enggak punya duit yang putar sendiri. Kayak gue pengennya pas gue umur kayak 30 misalnya, jangan 30 deh, kayak tahun depan, kayak gitu. Kayak gue pengen kayak gue cuma garuk-garuk gini, goler, tapi duit gue tuh bener-bener muter. Kayak itu kan ada kan orang yang kayak udah dia kayak masa tuanya orang, gue pengen lakuin di masa muda gue kayak gitu. Bikin aja gini-gini nih, gini. Nah iya diputar aja ya. Easy. Pokoknya ketakutan terbesar gue Nggak financially stable ya? iya, itu. Takut banget aku. Aku nggak mau oke. miskin lagi. Yap. Benar. Okur. Amin ya, amit-amit jangan Amin. sampai ya. Selanjutnya dari @_DIYT. Body goals banget, spill olahraganya dong apa aja dan pola dietnya kayak gimana? Ya tapi gue lihat tuh sekarang kan lagi sering-sering olahraga nih, lagi nge-gym, gitu-gitu. Karena apartemennya 1 tahun 430 juta. Iya. Jadi gue harus kayak pakai deh fasilitasnya. Sayang ya kalau nggak dipakai. Tapi enggak sih, gue jarang banget olahraga. Tapi kalau diet, bukan diet yang kayak dulu diet ya, enggak. Tapi gue bener-bener nggak makan. Kayak itu sebenarnya parah sih. Dan gue ada jadinya asam lambung terus. Jadi gue lebih baik nyemil, pokoknya nggak kena nasi, lebih baik ini di diri gue ya. Milanta. Enggak, udah nggak ngaruh itu. Udah nggak ngaruh. Oh, udah nggak. Jadi gue lebih baik makan mie dibanding makan nasi. Itu buat diri gue. Kayak itu gue bakal kurus. Oh, mungkin mie-nya juga
mie gelas dia. Jadi kecil ya. Kalau mie burung dara, apa dia nggak kemenung perutnya? Ya gede, jatuhnya mie tempe kan. Bener. Kalau mie gelas kan kecil. Guys, tapi ini yang lu terapkan di lu ya. Ini nggak harus Iya. diterapkan ke Iya, kalian semua. nggak harus banget, nggak harus banget. Iya. Tapi emang kalau soal makanan, Enaknya aku makan mie-nya pas lagi Imlek. Gini ya. mie apa? Mie Imlek. Oh, Mie panjang umur gitu loh. Yang Kamu di- Chinese? Iya, aku lagi Chinese. Emang nggak Chinese. kelihatan? Chinese negro. Kelihatan nggak sih kayak barongsainya? Five Fives barongsainya tuh Bener. berasa banget. Iya, Ya, tapi, pokoknya aku bisa sehari nggak makan. tapi itu jangan tawar tada. Tahu Ya jangan emang gitu. jangan sih, tapi kayak ada yang masuk tapi bukan nasi, bukan makanan kayak Iya. misalnya kayak cuma sereal gitu aja. Nanti nextnya ini tips dari kakak ya. Iya. Kayak makannya protein aja. Carbs tuh boleh kok, karbo tuh dibutuhin tau buat badan. Gitu. Dan lu tuh juga nggak akan gendut, apalagi kalau lu nge-gym ya. Dan cewek tuh nggak akan bulky. Cewek tuh nggak akan bulky kalau nge-gym, kecuali lu emang beneran pakai steroid atau apa, itu baru tuh jadi binaraga. Tapi enggak kok, ini lu aman banget, lu makan pasti masih aman. Apalagi diimbangin Oke, orang. nextnya kita makan bareng. Yes, all you can eat ya. Gue gantian. Cepet-cepetan kali ya. Ini dari MHDFA_R. Kak, tutor kedut-kedutnya dong. Tapi coba dong ajarin kita. Gimana sih? Ini tuh sebenarnya lagi pakai celana ketat, jadi pasti nggak bakal kelihatan. Nggak Ya, kelihatan banget, tapi kedut-kedut tuh gampang banget. Emang kamu nggak tahu? nggak tahu, aku nggak bisa. Kan cuma kayak gini doang. Nggak bisa, Nggak bisa. nggak pernah. Nggak pernah diajarin. Nggak pernah. Tadi udah gue baca belum sih? Oh, tidak. Oke. Ini selanjutnya dari Fairytung. Arta, goals hidup kamu tuh apa sih? Aku pengen tahu banget. Goals hidup aku punya 2 adik dan aku sekarang tinggal sama mama aku. Jadi kita bertiga, aku udah gak ada ayah dan aku pengen bikin mereka, keluarga aku tuh hidup gak kayak kita yang dulu. Gak apa-apa kalau aku gak apa-apa, aku gak kuliah, aku gak apa-apa gak bisa bahasa Inggris, tapi adik-adik gua semuanya harus kuliahnya di London. Amin. Itu goals aku, sumpah. Aku gak pernah punya kamar dari dulu, tapi adik gue nih, makanya sekarang aku kayak bener-bener, adik aku udah mau SMP dan dia harus punya kamar. Kayak pokoknya aku pengen meratukan keluarga aku. Oke, best. Mulia ya. Mau lihat. Tepuk tangan dulu. Amin ya, amin. Jangan-jangan. Udah habis. Yeay. Arta, makasih udah datang ke Selain Saya. Thank you banget, apa Seru yang banget. thank you. Seru banget, ini episode terseru, ngobrol sama Arta kayak bener-bener langsung klop dan nyambung banget ya. Seru banget. Thank you so much guys, kalian udah pada nonton episode sama Arta. Semoga yang positif-positif bisa diambil, yang negatif-negatif juga Dibuang Betul. aja. Atau mau diambil dikit juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Jangan lupa komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa, and I'll see you guys next week. Bye-bye.